Kultur sepak bola Amerika Selatan yang dikenal keras ternyata tak hanya ditunjukkan di level senior, melainkan di level junior sekalipun. Hal ini terjadi pada pertandingan persahabatan antara timnas Argentina U15 dan Ekuador U15. Laga yang seharusnya menjadi ajang pemanasan menuju turnamen Sudamericano Sub-17 justru berubah menjadi laga baku hantam layaknya Liga Tarkam. Argentina besutan Diego Plasente harus menerima kekalahan tipis 1-0 atas Ekuador dalam pertandingan ini. Pasca gol tunggal yang dicetak Justin Lerma, laga ini kian memanas hingga mengakibatkan para pemain dari kedua tim melayangkan pukulan hingga tendangan. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Persiapan tim nasional Argentina menuju turnamen Sudamericano Sub-17 di Bolivia diguncang insiden besar. Tim yang dilatih oleh Diego Plasente telah bermain dalam 2 pertandingan persahabatan dengan melawan Ekuador U17. Dan hasilnya bukan hanya tentang skor, tapi juga drama yang tak terduga di lapangan. Dalam laga pertama, Argentina harus puas bermain imbang 2-2 kontra Ekuador. Namun di laga kedua, anak asuh Diego Plasente akhirnya harus menelan pil pahit dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Ekuador dicetak oleh Justin Lerma, pemain bernomor punggung 10 yang tampil luar biasa di laga tersebut. Pemain yang memperkuat Independiente del Valle itu dikabarkan akan bergabung dengan raksasa Jerman, Borussia Dortmund. Namun sorotan utamanya bukan hanya pada hasil pertandingan, melainkan kekacauan yang terjadi pasca gol yang dicetak Lerma. Insiden bermula ketika salah satu pemain Argentina terjatuh akibat benturan keras yang dilayangkan pemain Ekuador. Hal ini akhirnya mulai memantik emosi yang melibatkan hampir semua pemain dari kedua tim. Insiden besar ini tak hanya berhenti di adu mulut biasa, melainkan saling melayangkan pukulan hingga tendangan terbang sekalipun. Pertandingan ini seolah menjadi panggung bagi para pendekar seperti halnya yang terjadi di Liga 2 ataupun Liga 3 Indonesia. Tak ayal, wasit pun harus mengeluarkan beberapa kartu merah untuk meredam situasi tersebut. Momen puncaknya kembali terjadi ketika seorang pemain Ekuador nampak berlari membawa bendera sudut yang ujungnya runcing, lalu mengarahkannya kepada para pemain Argentina. Untungnya serangan tersebut tak mengenai siapapun, tetapi video kerusuhan ini langsung viral di media sosial. Bahkan insiden ini menjadi perbincangan luas di kalangan penggemar sepak bola di jagat raya. Bentrokan ini menunjukkan betapa panasnya intensitas pertandingan, meski statusnya hanya laga persahabatan. Melihat kondisi tersebut dalam kacamata sepak bola, insiden ini sering memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi dianggap sebagai keberanian untuk mempertahankan kehormatan negara, sementara di sisi lain dianggap sebagai sikap yang tak dewasa. Namun insiden di pertandingan ini juga seolah memberikan gambaran betapa seriusnya para pemain muda dari kedua negara meski bertajuk laga uji coba. Tetapi ada satu catatan penting. Pertarungan di lapangan adalah bagian dari emosi sepak bola, namun juga ada batas-batas yang harus dijaga. Dalam persiapan menuju turnamen besar seperti Sudamericano Sub-17, para pemain muda tentu harus bisa mengendalikan emosinya, terlebih jika mereka ingin berkembang menjadi seorang profesional. Turnamen bergengsi level remaja di Amerika Selatan ini sendiri akan dimulai pada tanggal 4 Oktober nanti di Bolivia, di mana timnas Argentina U17 besutan Diego Plasente akan tergabung di grup B bersama Brasil, Ekuador, Venezuela, dan Uruguay. Meskipun mereka mengalami hasil minor dan kontroversi dalam persiapannya, namun fokus Argentina harus tertuju pada bagaimana mereka bisa tampil maksimal di ajang utama. Albiceleste muda berharap bisa menunjukkan kualitas sebenarnya ketika melawan tim-tim kuat di turnamen tersebut. Alhasil, para wonderkid Argentina macam Thomas Parmo, Uriel Ojeda, hingga Felipe Esquivel akan unjuk gigi di panggung besar pertamanya untuk menunjukkan bakatnya di level internasional. Diego Plasente berharap semoga laga persahabatan yang berujung ricu ini tak akan terulang lagi. Ia meminta anak asuhnya untuk tak terpancing emosi dan tampil lebih tenang, serta fokus pada tujuan utama yaitu memenangkan pertandingan di atas lapangan, bukan terjebak dalam emosi yang memicu perkelahian.
Sebagai tim yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan bintang-bintang besar, Argentina tentu tak ingin insiden ini menjadi refleksi dari generasi mereka di masa depan. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.